Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang plot, yaitu menggambar kurva yang merupakan plot antara data X dengan data Y, antara dependent variable X dan independent variable X dan dependent variable yaitu Y. Nah, sebagai contoh, kita punya data X berupa array dan Y merupakan fungsi sinus. Kita bikin X-nya, array dimulai dari 0 dengan spasi 0,02 sampai 6. Nah, ini kita menggunakan spasi yang cukup kecil ya, 0,02, nanti supaya plotnya itu bisa menjadi smooth atau halus, tidak kotak-kotak gitu. Dan kita buat Y-nya itu adalah 5 kali sin X. Nah, kita bisa menggambarkan plot di mana X-nya adalah ini, X, Y. Y-nya adalah yang sinusnya. Nah, caranya kita menggunakan sintak atau function ini seperti ini. Karena plot nanti ada tanda kurung, berarti dia termasuk dalam kategori function. Ini plot, dalam kurung, ini X, Y. X-nya adalah ini sumbu datarnya, Y-nya adalah ini sumbu tegaknya. Nah, dengan cara ini kita sudah bisa membuat plot. Kita enter. Nah, ini adalah plotnya. Ini sumbu X yang merupakan array dari 0 sampai 6 dengan spasi 0,02. Kemudian Y-nya itu yang ini adalah 5 sinus dari X-nya ini. Nah, untuk menambahkan label bisa kita lakukan seperti ini. Misalkan yang sumbu X kita kasih label Y, yang sumbu tegaknya kita kasih label Y. Jangan lupa tanda petik ya. Kalau kita sudah eksekusi, hasilnya seperti ini. Ya, sumbu Y adalah memiliki label Y dan sumbu X memiliki label X. Nah, kita juga bisa ngeprint ini dengan ini ya, di Windows. Ini ada, tadi sudah ketemu X dan Y nya, sudah ada labelnya, kita bisa print dengan ini, file print. Bisa lakukan. Kemudian kalau kita menambahkan judul, kita bisa gunakan function ini, title, misalkan kurva sin. Enter, nanti berarti dalam figur 1 muncul figur 1 ya nih. Figur 1 itu akan muncul ini. Titelnya adalah kurva sin, kemudian label X adalah X, label Y adalah Y. Apalagi selain itu kita juga bisa memberikan keterangan kurva pada kurva tersebut dengan function getText. GetText seperti ini fungsinya. Misalkan kita kasih keterangan bahwa kurva itu Y. Dengan function getText Y artinya nanti kita memberikan teks berupa huruf Y. Nah, pada mana teksnya itu tertulis pada di mana, tertulisnya itu di kurva tadi. Tapi dengan bantuan klik dari mouse, kita coba enter. Nah, ini lihat, ini ada tanda plus. Nah, ini kalau kita klik, ya, kurva itu akan muncul tadi ya, karena kita menggunakan ini getText Y, berarti nanti yang muncul adalah huruf Y. Ini untuk keterangan juga. Misalnya klik di sini, nah, muncul Y. Kalau misalkan kita getText lagi, tekan di sini, ya Y. Tapi harus ini ya, harus kita dekatkan ke kurvanya supaya nanti ini menunjukkan bahwa ini adalah keterangan dari kurva yang biru ini. Coba ulangi lagi. Kalau mengulangi perintah sebelumnya, pakai tanda panah ke atas. Nah, ini adalah kurva Y. Meskipun ini sudah kita kasih
keterangan label Y, ini X, ini kita bisa tambahi dengan keterangan seperti ini dengan menggunakan function getText. Jangan lupa ada tanda petik yang menunjukkan ini adalah karakter. Kemudian selain ini juga ada teknik lain cara memplot, yaitu dengan menggunakan yang namanya overlay plot. Berarti kita membuat kurva dalam satu figur, misalnya satu figur ini itu terdiri tidak hanya satu kurva tapi bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Itu namanya overlay plot, membuat kurva dalam satu gambar, membuat beberapa kurva dalam satu gambar. Nah, sebagai contoh, ini saya close dulu, kita clear ya. Ini kita bikin array dulu, misalkan X itu 0 dengan spasi 0,01 sampai 5. Kemudian ada dua variabel yang kita mau plot. Yang pertama Y adalah 2 kalikan akar dari X, dan Z itu sama dengan fungsi sinus 4 kalikan sinus 3X. Nah, berarti kita nanti mau memplotkan X-nya itu 1, tapi Y-nya itu yang depan variabelnya ada 2, yaitu Y dan X. Nah, bagaimana cara memplot dua kurva dalam satu gambar? Ini hampir sama dengan tadi, cuma kita tambahkan koordinatnya. Misalnya ini plot yang X, Y, itu yang kurva yang pertama. Kurva yang kedua adalah X, Z, namanya overlay plot. Kita sekalian kita tambahkan X label, X. Nah, tanda koma ini sama aja kita membuat perintah atau menuliskan perintah itu di bawahnya, tapi supaya jadi satu garis, supaya nanti enak bacanya, itu bisa kita gunakan koma. Ini menunjukkan perintahnya ini berbeda. Jadi MATLAB akan mengeksekusi ini dulu, baru nanti setelah koma baru dieksekusi lanjutnya. Ini dulu baru ini, dan seterusnya. Itu sama dengan baris. Labelnya X, kemudian kita pakai getText lagi. Nah, getText-nya berarti ada 2. Yang pertama kita tunjukkan bahwa itu adalah kurva Y, dan getText yang kedua kita mau munculkan bahwa itu adalah kurva Z. Nah, berarti dengan getText 2 berarti nanti kliknya ada 2. Kalau di sebelumnya tadi kita hanya 1 getText-nya, berarti nanti 1 klik. Kalau ini berarti ada 2 klik, dimana klik pertama Y, klik kedua adalah Z. Kita enter. Nah, ini muncul 2 kurva, dimana yang satu itu adalah kurva yang biru ya, yang ini pasti sinus, yang hijau, yang biru ini berarti yang tadi yang 2 akar X, sedangkan yang hijau ini adalah 4 kalikan sin 3X. Nah, ini ada muncul tanda panah, tanda cross, ini crosshair. Itu yang pertama berarti ini nanti menulis Y, dan yang klik yang kedua itu menuliskan ini Z. Jadi yang Z itu adalah yang biru. Yang kita klik yang biru dulu. Nah, Y, kemudian yang Z adalah yang ini. Nah, terus nggak ada kursor atau crosshair-nya lagi. Oke, itu untuk yang overlay plot. Nah, kita juga bisa menggunakan garis yang berbeda untuk membedakan antara kurva satu dengan kurva yang lainnya. Misalkan yang ini tadi, session yang ini kita rubah, yang ini ya plotnya kita rubah, bahwa yang plot yang kedua kita ganti dengan garis putus-putus, caranya seperti ini. Berarti tadi kan ini default berarti nanti kalau defaultnya itu tetap garis, cuma nanti defaultnya bisa beda warna. Nah, kalau kita pengen
ini sama garisnya ya, jenis garisnya sama cuma beda warna. Nah kalau kita pengen beda garisnya, tipe garisnya, kita bisa tambah di sini seperti ini. Misalnya kita dengan garis putus-putus gini. Nah berarti nanti yang Z itu nanti garisnya adalah yang putus-putus. Nah selain putus-putusnya juga ada cara lain, silahkan di setting sendiri. Nah yang kedua itu Z adalah yang sinus, ini putus-putus. Kita klik lagi, ini Z, ini adalah yang Z. Kemudian kita juga bisa mengambil koordinat suatu titik itu dengan G input. Kalau tadi kan menggunakan ini G text, sekarang kita coba praktekkan G input. Bedanya apa dengan G text? Kalau G text tadi memberikan tulisan atau karakter, kalau G input itu kita bisa mengambil koordinatnya. Sebagai contoh, ini komennya, komen untuk G inputnya atau fungsinya. Kita misalkan masukkan ke dalam variabel A dan B. Kita gunakan G input. Misalkan kita mau mengambil ini n itu ambil berapa titik? Misalkan kita mengambil 5 titik. Nah, berarti dengan cara ini kita nanti akan mengklik pada kurva. Ketika kita klik itu nanti akan disimpan koordinatnya A, B. Jadi A itu adalah yang sumbu datarnya, B adalah sumbu tegaknya. Kalau ini 5 berarti nanti 5 kali. 5 kali klik berarti nanti 5 data. Klik yang pertama itu kok berapa, klik yang kedua berapa, nah yang X nya dikumpulkan jadi satu variabel, yang B dikumpulkan jadi satu variabel. A itu variabel yang mendatar atau X nya, B nya adalah variabel yang tegaknya. Kita ini kan harus 5 kali, misalkan yang tadi ini kita ambil di sini, misalkan klik pertama, klik kedua, berarti ini tadi positif, positif, yang ini positif, negatif, positif, 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 negatif, positif, positif. Nah, lihat bahwa yang klik pertama adalah 0,3 positif, 1, min, tadi kan negatif ya. Terus yang ketiga 2,3 ini positif, 3, min 3 negatif, dan terakhir 4,3 positif. Nah, berarti ini adalah koordinat yang kita klik tadi. Kemudian ada alternatif lain untuk membuat kurva jika itu merupakan data bukan merupakan persamaan. Jadi kalau bukan persamaan itu artinya ada data X, data Y, nanti kita mau plot, dan Y itu bukan merupakan persamaan dari X. Nah, dengan kondisi seperti itu kita bisa gunakan data marker. Sebagai contoh kita punya ini data yang merupakan independent variable X, itu kita buat array sebagai contoh. Nah, 15 sampai 23 dengan spasi 2, kemudian yang Y kita punya data seperti ini 20, kemudian 50, 60, 90, 70. Nah, kita bisa memplot X-nya ini dan Y-nya ini, asalkan jumlah elemennya sama, itu bisa kita plot. Misalkan kita plot X, Y, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kan bentuk garis putus-putus. Nah, kalau kita pengen menghendaki titik misalkan di sini titiknya ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 titik. Kalau kita menghendaki titik-titik yang terpisah tiap koordinat, maka kita bisa gunakan plot. Kita tambahi ini plus, data marker plus. Dengan cara ini, nah
Ini tidak tersambung lagi, tapi dia menggunakan titiknya simbolnya plus. 1, 2, 3, 4, ada 4 titik. Kalau kita ganti bintang bisa nggak ya? Kita coba bintang. Bintang juga bisa, nah terserah kita, bisa bintang bisa plus. Nah kemudian kalau kita menghendaki dot ini, tetapi tidak hanya menghendaki titik itu tapi juga ada garisnya, berarti kita harus 2 kali plot, kita tambah plot lagi koma y. Nah ini ada titiknya, juga ada garisnya. Nah untuk mempermudah membaca kurva, kita bisa gunakan statement grid. Nah ini ada grid. Kalau pengen menghilangkan gridnya berarti ya bisa nggak grid off ya, grid off atau grid on. Grid on kita nyalakan lagi. Oke. Nah demikian beberapa teknik dalam memplot kurva dalam MATLAB. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.